Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke. Bagaimana hari ini? Kabar baik? Baik, Pak. Ya, baik. Semuanya kabar baik semua ya? Ya, Pak. Ya, baik. Jadi silakan duduk. Semuanya silakan duduk. Baik. Tadi pagi siapa yang datang lebih pagi tadi? Lebih dulu tadi? Ya? Siapa yang datang lebih pagi tadi? Siapa yang datang lebih pagi? Oh, ini siapa tadi? Siapa tadi? Di antara di kelas kamu tadi itu siapa? Oh baik, ini berarti siapa? Tika lebih dulu, silakan berdiri untuk pimpin doa. Marilah kita berdoa, berdoa secara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Selamat pagi, Pak dan kawan-kawan. Oke, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Baik, tadi saya menanyakan siapa yang hadir lebih dulu tadi. Itu mau mengecek apakah kamu disiplin dengan waktu atau tidak. Itu maksudnya. Jadi bagaimana kita mendisiplinkan diri dari hal-hal yang kecil, seperti kita datang pagi, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu adalah cara-cara kita melakukan disiplin. Ya. Maka supaya kita nanti besar, nanti bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan, maka harus lewat disiplin. Ya, lewat disiplin. Tanpa kita disiplin, maka cita-cita yang kita sudah impikan, yang kita inginkan, itu tidak akan tercapai kalau kita tidak disiplin. Maka semua harus berlomba-lomba untuk disiplin. Baik, setelah ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya persilakan Chelsea untuk pimpin kita dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua silakan berdiri semua. Garuda Pancasila 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan Chelsea kembali ke tempat dan semuanya silakan duduk. Baik, kita pembelajaran kita hari ini dengan tema kita yaitu tema globalisasi.
Ya. Ini tema apa? Globalisasi. Ya, tema globalisasi. Ini siapa? Faisal. Subtemanya apa? Globalisasi di sekitar. Ya, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1 ya. Ya. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ini ada 5. Coba ini satu orang, ini siapa? Aldo, coba baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Peserta didik mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkungan Asia dengan tepat. Oke. Nona, silakan. Yang kedua, baca dengan suara yang keras supaya teman-teman bisa dengar. Mampu menunjukkan informasi tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN secara tepat. Oke. Ini siapa? Silakan. Nomor ketiga. Melalui teks yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta didik mampu menunjukkan informasi penting dari teks tentang pembangkitan listrik tenaga air. Ya, ini lalu yang berikut. Ya, Tom, silakan. Melalui teks yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta didik mampu menunjukkan informasi penting dari teks tentang pembangkit listrik tenaga air. Iya. Baik, jadi tadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui ada kata yang melalui pengamatan, ada yang melalui diskusi, ya toh? Diskusi kelompok. Nah, berarti sebentar itu kita akan melakukan pengamatan melalui diskusi kelompok, dan itu kita akan menemukan permasalahan dan juga kerjasama di ASEAN atau kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, nanti kita akan melalui kelompok. Berarti sebentar itu kita akan bentuk kelompok. Iya. Bentuk kelompok. Baik. Saya akan menampilkan. Sebelum saya menampilkan gambar, saya ingin menyampaikan begini. Kita ini dalam kondisi setelah masa pandemi COVID, ya, kita semua sudah tidak menggunakan masker lagi, ya toh? Ya, tidak menggunakan masker lagi. Tetapi ada satu anak Tika yang hari ini juga tetap menggunakan masker. Ini menunjukkan dia juga memiliki kesadaran, ya, kesadaran tinggi tentang kesehatan. Tadi kita masuk tadi kita cuci tangan, ya toh? Cuci tangan, menggunakan masker. Nah, semua apa yang kita lakukan itu membuat tubuh kita tetap sehat. Tubuh kita itu tetap sehat. Tidak hanya karena penyakit COVID saja, tetapi udara yang kita hirup, ya, udara yang kita hirup, debu-debu yang berterbangan, asap kendaraan yang tercampur dengan udara yang kita hirup itu masuk ke dalam tubuh kita, itu juga membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Makanya Tika tadi saya lihat dia tetap menggunakan masker. Ini juga merupakan bagian dari bagaimana kita mencegah penyakit atau bagaimana kita merawat tubuh kita supaya tetap sehat. Baik, sekarang coba kita lihat gambar yang ini saya tampilkan ini. Ada 2 gambar di situ. Iya toh? Iya. Ada 2 gambar yang saya tampilkan di situ. Gambar pertama dan gambar kedua. Saya ingin kamu
bisa melihat gambar ini lalu bisa menentukan gambar apa itu. Ini ada pertanyaan di situ. Ya. Nah sekarang coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Gambar apa yang pertama? Ini siapa nih? Iya, oke mantap. Kebakaran? Oke, kebakaran hutan. Ini gambar yang kedua. Ini ya? Ya, koran apa di situ? Koran Republika. Ya, koran Republika. Ya. Koran Republika ini dia memuat apa? Apa berita apa di situ? Ya. Ya. Iya, di situ ada mereka mengalami apa? Gangguan asap tadi itu. Bisa mata perih, ya toh? Ya. Macam kita masak masak api di dapur kan ada pakai kayu api berarti ada asap ya. Ya, untuk kita mata perih, ya toh? Ya, ada bisa sesak napas. Ya. Itu yang dialami oleh warga Thailand. Makanya koran Republika ini dia wartawan ke sana lalu meliput. Ya, meliput berita di Thailand. Sampai di sana lalu dia melihat ternyata betul asap yang ditimbulkan kebakaran di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Riau, ternyata asapnya itu ternyata sampai di Thailand. Ya, sampai di Thailand. Maka dia menuliskan koran itu. Nah, sekarang coba nomor 1, apa hubungan antara kedua gambar di atas? Ada yang tahu? Kedua gambar yang pertama dan kedua tadi itu hubungannya bagaimana? Angkat tangan. Hanya saja, tidak perlu takut. Iya. Iya, ternyata kebakaran hutan di Indonesia dan asapnya sampai ke Thailand dan dimuat di dalam koran Republika. Baik. Nomor 2, pada kolom berita tertulis asap jangkau Thailand. Di mana letak negara Thailand? Ada yang tahu? Jangan jawab ini. Ini Leli yang ini. Dia yang angkat tangan lebih dulu tadi. Silakan Leli. Ya, negara Thailand berada di Asia Tenggara. Lalu negara kita Indonesia berada di mana? Angkat tangan. Ya, ya. Negara kita Indonesia juga berada di Asia Tenggara. Berarti negara Thailand dan Indonesia merupakan dua negara ini adalah negara tetangga. Mereka bertetangga. Contohnya umpamanya kamu bakar api di rumah, di kamu punya rumah, karena kamu bakar api akhirnya asapnya itu ke rumah tetangga. Nah, seperti itu. Dan kita di Indonesia ternyata kebakaran hutan lalu asapnya menuju ke tetangga, ke negara Thailand, negara tetangga atau Thailand. Nah, ini seperti itu. Nah, yang berikut, dengan cara apa kita bisa mencegah kejadian kebakaran yang dan kabut asap seperti gambar di atas? Tidak membakar hutan sembarangan. Ya, tidak. Ya? Tidak main api sembarangan. Ya, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ada yang lain lagi? Ya? Selalu waspada dengan kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran, cepat-cepat angkat air, siram atau ambil daun-daun yang masih hijau itu dipukul-pukul supaya apinya itu cepat padam. Atau kita membersihkan area-area di sekitar itu supaya dia jangan merambat. Cukup di sekitar situ yang terbakar, area yang lainnya tidak ikut terbakar. Begitu ya? Oke. Baik. Di sini nah baik, jadi sebentar ini kita akan melakukan diskusi. Nanti saya akan ada satu kotak atau kotak kokami. Kotak kokami itu atau kotak kartu misteri.
itu nanti di dalamnya itu ada masalah-masalah yang nanti kamu akan pecahkan di situ. Nanti di dalam diskusi kelompok saya akan tampilkan. Nah, baik. Nah, sekarang tadi itu kita semua tahu bahwa negara Thailand itu dan negara Indonesia itu berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita sudah belajar bagaimana di kawasan Asia Tenggara itu ada satu organisasi, namanya organisasi apa? Ya, organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN itu didirikan untuk menghimpun semua negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Berarti Indonesia juga termasuk, Thailand juga termasuk. Nah, sekarang coba kita lihat. Ada di sebelah itu ada bendera dan juga di sebelah kanan itu ada 10 negara ASEAN dengan di sebelah masing-masing ada benderanya di situ. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada Lexi. Coba Lexi, coba kamu sebut ke 10 negara ASEAN itu dengan suara yang keras supaya teman-teman yang ada di sini bisa dengar. 10 negara ASEAN. 1. Indonesia. 2. Thailand. 3. Malaysia. 4. Singapura. 5. Filipina. 4. Vietnam. Kamboja. 7. Brunei Darussalam. 8. Laos. 9. Vietnam. 10. Myanmar. Iya, Myanmar. Iya. Baik, jadi ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Ya, 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Dan Indonesia, Thailand, Malaysia, ya loh, Singapura, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar. Mereka 10 negara ini masuk dan membentuk organisasi ASEAN. Ya, organisasi ASEAN. Nah, di sini ada tayangan bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Kamu senang tidak nonton tayangan ini? Ya, ya. Nah, saya akan memutar video di dalam ini, video YouTube. Nanti kamu akan simak baik-baik ya, simak baik-baik. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Apakah teman-teman pernah mendengar organisasi ASEAN? ASEAN atau kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi yang menghimpun negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN menjaga kepada 5 wakil negara-negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Salah satu tujuan ASEAN untuk menjadikan wilayah negara melalui berbagai kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama ASEAN
Asia sehingga memiliki daya saing baik tingkat regional maupun global, teman-teman. Kelima, peningkatan kesejahteraan. ASEAN juga berusaha untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 1979 dibentuk ASEAN Minister Meeting on Social Welfare and Development. Forum itu merupakan pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk bekerjasama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, teman-teman. Keenam, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Kegiatan di bidang kerjasama kesehatan ASEAN terbagi dalam 3 aspek, yaitu keamanan makanan, gaya hidup sehat, dan penanggulangan penyakit menular, teman-teman. Ketujuh, pertukaran budaya dan seni di festival film ASEAN. Kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di pariwisata ASEAN. Kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. Itu tadi untuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya yang belum tahu. Simak terus channel ini untuk mendapatkan informasi lainnya ya. Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, logo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Logo yuk. Ya, baik. Sudah nonton ya tadi ya? Kita sudah saksikan tayangan bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN di bidang sosial dan budaya. Baik, saya ingin bertanya dulu. Tadi nonton tadi itu bentuk kerjasama di bidang sosial itu apa saja? Iya toh? Tadi sudah nonton toh? Iya, baik. Coba ada yang bisa sebutkan sosial dan budaya tadi? Ya, dalam bidang sosial budaya, coba. Ya, tadi di tayangan itu seperti apa tadi? Ya, 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 dalam bidang sosial mereka bekerja sama di dalam bidang sosial. Bentuk-bentuk kerjasama dari bidang sosial itu contohnya seperti apa? Indonesia memainkan peranannya di situ seperti apa? Ya, tadi di tayangan tadi itu ya, coba kita lihat di sini lagi. Ya, kerjasama ASEAN itu. Nah, tujuan utama dari kerjasama ASEAN. Coba ini siapa? Ya, Nona, silakan baca tujuan utama kerjasama ASEAN-nya itu apa? ASEAN diharapkan dapat membantu negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, ini siapa? Jadi, yang kedua? ASEAN menjadi kerjasama dengan negara tetangga. Ya, yang ketiga, Aldo. Membentuk ASEAN Community. untuk menciptakan masyarakat ASEAN dan makmur, harmonisasi serta Terintegrasi. Ya, latih membaca lagi ya. Ya, latih membaca. Jangan hanya itu saja bisa baca. Kita sudah di kelas 6 jadi semua harus lancar membaca. Baik, sekarang coba lihat lagi di sini. Nah, ini bentuk-bentuk kerjasama ASEAN itu. Salah satunya itu ASEAN Community didirikan pada tanggal 7 Oktober. Ya. Kamu lihat di situ gambar itu tentang apa saja di situ? Ya, di gambar di atas kerjasama itu ada kepala-kepala negara, lalu di bagian bawahnya itu ada semacam ada yang di laut, toh? Ya, itu mereka melakukan kerjasama juga di bidang kelautan, ya, di bidang kelautan. Lalu budaya, di situ ada orang menari, toh? Itu terkait dengan seni budaya, ya, seni budaya.
Nah, di sini 3 pilar utama pembentuk ASEAN. Di sini masyarakat keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Lalu yang berikut, masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economy Community. Lalu masyarakat sosial budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community. Nah, ini di bagian terakhir itu menjadi titik pembelajaran kita, yaitu masyarakat sosial budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC. Nah, di sini ASEAN Socio-Cultural Community itu seperti ini. Di situ ada budaya-budaya. Lihat di situ ada tulisannya itu atau di situ kalau Indonesia itu sebutannya apa? Selamat? Ya. Kalau itu ada 10 negara dengan bahasanya masing-masing. Ya. Ya, ini kamu lihat di situ di gambar itu, coba kalian lihat ASEAN Social Community tadi bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi pada individu-individu dan bertanggung jawab secara sosial dengan misi untuk mendapatkan solidaritas dan persatuan antara individu maupun anggota-anggota ASEAN. Di sini ada gambar, ada Presiden kita Pak Jokowi melakukan kunjungan ke negara Vietnam. Lalu ada tarian-tarian penyambutan di situ. Lalu di sebelah atas itu ada masyarakat yang duduk atau ada yang tidur, ya toh? Nah, itu adalah para pengungsi, ya, para pengungsi yang nanti mereka ini karena mungkin mengalami bencana di negaranya, akhirnya mereka mengungsi. Ya. Kemarin kita di Lembata terjadi letusan gunung di Ile di Lewotolo, warga dari masyarakat dari Ile semua masuk ke kota Lewoleba dan mengungsi ke sini. Ya toh? Ya. Mengungsi ke sini, lalu kita yang di Lewoleba termasuk di sekolah kita menerima mereka dan kita memberikan pelayanan, bantuan-bantuan. Seperti ini. Di negara ASEAN juga seperti itu. Bahwa kalau ada negara yang mengalami bencana, maka kita yang negara yang tidak terdampak bencana itu kita memberikan bantuan. Ya, memberikan bantuan. Nah, kerjasama ini yang salah satunya seperti itu. Ya, nah sekarang coba kita lihat ada kerjasama yang nanti akan mengatasi masalah-masalah ini. Nah sekarang coba kita lihat ada masalah sosial di negara-negara ASEAN. Kita akan lihat ya, masalah sosial apa saja di situ.
itu negara Malaysia ya. Negara Malaysia itu ada dua bagian itu. Ada Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Satu Malaysia Timur itu ada di Pulau Kalimantan. Berikut negara Singapura. Oke, lihat di situ Singapura itu berada di mana? Nah, itu. Dia berada di situ. Di satu pulau kecil di ujung dari Malaysia itu, Malaysia Barat itu ada satu pulau di situ, itu negara Singapura. Nah, lihat di situ. Ya, berikutnya negara Filipina. Negara Filipina itu ada banyak pulau toh? Ya, berarti negara Filipina dia hampir bersama dengan Indonesia karena terdiri dari banyak pulau. Nah, sekarang kita lihat negara Brunei Darussalam. Itu dia berada dengan Pulau Kalimantan. Ya, dari Pulau Kalimantan itu ada 3 negara, yaitu negara Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Indonesia. Sekarang kita lihat Kamboja. Ya, berikut negara Laos. Negara Laos ini dia tidak memiliki garis pantai, menjadi salah satu kawasan atau salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai. Ya. Ya, berikut di Vietnam. Negara ke-9 yaitu Myanmar. Yang berikut negara Timor Leste. Timor Leste ini dia masuk di dalam salah satu negara yang baru dibentuk, yaitu negara yang pecahan dari Indonesia. Tetapi negara Timor Leste ini dia belum masuk menjadi anggota ASEAN. Ya, dia belum masuk menjadi anggota ASEAN. Baik. Setelah kita melihat tayangan dari Infokus tentang masalah sosial, maka sekarang tadi di awal tadi kita akan membentuk kelompok. Iya toh? Kita akan membentuk kelompok. Nah, silakan kita akan membentuk kelompok belajar terdiri atas 4 kelompok. Nanti kelompok 1 nanti berada di sini, kelompok 2-nya nanti di sini ya. Kelompok 2-nya di sini saja. Kelompok 2-nya di sini, kelompok 3-nya di belakang, lalu kelompok 4-nya di sini. Bisa ya? Bisa. Baik, sekarang coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, iya, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Oke, yang nomor kelompok 1 atau nomor 1 tadi. Ya, silakan bergerak. Posisinya lepas di situ saja. Ya, silakan satukan meja. Dikeluarkan. Pindahkan ke sini. Ini ke sini. Kelompok 2 langsung bergerak. Tensi kasih keluar posisi. Mana? Diangkat ini. Angkat kaki angkat. Silakan. Oke, silakan duduk. Semua sudah dapat kelompok semua? Sudah, Pak. Oke, silakan memilih ketua kelompok. Tentukan satu orang yang menjadi ketua kelompok. Di sini kelompok 1 ya. Ketua kelompoknya siapa? Oh, Nona. Kelompok 2, ini kelompok 4. Oh, silakan. Ini kelompok 2, ketua kelompoknya? Inayat. Oke. Kelompok 3, ketua kelompoknya? Lili. Ya. Kelompok 4? Chelsea. Oke, baik. Masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Ya, di sini ada kokami atau kotak kartu misteri. Nanti masing-masing ketua kelompok akan mengambil kartu misterinya. Lalu nanti kembali ke kelompok masing-masing, silakan buka di dalam di kelompoknya untuk melihat misteri apa di dalam. Ya, nanti kamu akan diskusikan kejadian atau masalah yang ada di situ berdasarkan tayangan tadi ya. Ya, itu ada tayangan tadi itu kamu mendiskusikan masalah yang ada di dalam kartu tadi. Ya, nanti diskusikan, tentukan, menemukan jawaban, lalu habis itu presentasi di depan. Bisa ya? Bisa. Silakan ketua kelompok ini mengambil kelompok 1 mana? Oke, silakan ambil. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan buka masing-masing, buka lalu lihat isinya apa di dalam. Ya. Nah, silakan diskusi lalu tentukan satu orang sebagai sekretaris untuk menulisnya. Ambil buku. Silakan diskusi kelompok. Ketua kelompok yang memimpin diskusi ya. Tenangkan anggotanya. Kalau ada yang memberi pendapat, bicarakan pelan-pelan di dalam kelompok supaya tertib. Silakan. Coba lihat di sini. Saja
menyelesaikan masalah sosial di kawasan ASEAN. Dengan adanya masalah COVID-19, maka pekerja atau buruh yang mengganggu hidupnya dengan merantau menjadi masalah karena tertutup akses masuk dalam dan juga banyak perusahaan terpaksa dihentikan atau bangkrut. Solusinya konkret atau jalan keluar ini apa? Kalau umpamanya tidak bisa jalan loh, otomatis dia hanya di sini saja ya toh, dia tinggal di kampung. Berarti usaha apa yang dilakukan? Dia bisa melakukan usaha lain dia. Ya, coba diskusi. Kamu punya masalah apa? Ya, tenaga kerja itu tenaga kerja itu bagaimana? Itu disebut tenaga kerja ya. Di sana ternyata melihat di situ di dalam itu ya itu masalah COVID-19 atau terjadi lockdown, akhirnya mereka tidak bisa jalan, ya toh? Solusinya seperti apa? Perusahaannya bangkrut, berarti mereka tidak bisa kerja lagi. Ya, kita memberikan solusi seperti apa? Solusi itu jalan keluar. Coba silakan diskusi. Ayo, Evia. Sini kelompoknya siapa? Nah, yang tulisnya sekretaris satu orang. Tentukan satu orang sebagai sekretaris untuk menulis. Jangan ketua yang tulis lagi. Semua memberikan pendapat ya. Ngomong di dalam kelompok itu. Ya. Kamu punya pendapat? Ya, masalah narkoba itu solusinya bagaimana? Kamu baca di situ. Ternyata narkoba itu disalahgunakan, ya toh? Disalahgunakan. Lalu efeknya itu apa? Memiliki ketergantungan, ya toh? Mereka kekaguman. Berarti solusi yang diberikan bagaimana? Apalagi ya kalau di kertas dulu baru saling masuk. Nanti solusi supaya dengan miskin lagi itu berarti bagaimana? Diskusi lagi. Jadi solusi yang diberikan supaya kita jangan miskin, pemborosan, berarti solusinya apa? Ya toh? Pemborosan salah satunya. Terus yang berikutnya tentang apa? Perilaku apa yang menyebabkan kemiskinan? Ya, sombong. Ya. Semua kelompok harus memberikan pendapat yang tomah. Memberikan pendapat, jangan semua harus. Nah, sambil kamu mengerjakan kelompok, saya akan menilai. Saya akan memberikan penilaian proses supaya ada anak yang memang kalau duduk diam saja berarti nilainya kurang. Nanti saya memberikan penilaian. Maka semua harus aktif.
Faisal dengan teman dalam kelompok harus aktif ya. Harus aktif. Diskusi kelompok itu. Jangan duduk sendiri-sendiri. Ya. Lagi coba lihat di sini. Tenaga kerja dan buruh migran merupakan masalah sosial di kawasan ASEAN. Dengan adanya masalah COVID-19, maka pekerja atau buruh yang menggantungkan hidupnya dengan merantau menjadi masalah karena tertutupi akses ke dalam dan juga banyak perusahaan terpaksa dihentikan atau bangkrut. Solusinya diperlukan atau jangan keluar dari tidak bisa jalan toh, otomatis dia hanya di sini saja dia toh, dia tinggal di kampung. Berarti usaha apa yang dia lakukan? Dia bisa melakukan usaha lain dia. Memberikan atau membuka lapangan pekerjaan, ya. Membuka lapangan pekerjaan untuk dia supaya dia bisa bekerja, ya. Membuka lapangan pekerjaan. Mencoba pertama dari rokok dan mereka yang bilas, maka lama-kelamaan mereka mencoba berubah. Solusi narkoba lagi atau yang bilas lagi. Ya, jadi harus berbahasan dulu pada
Supaya dia jadi narkoba itu dia harus apalagi baik, sudah diskusi semua? Semua sudah diskusi. Nah, berarti saatnya kita akan melakukan atau mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti saya akan persilakan dua orang untuk maju ke depan, ketua dengan wakil, ya. Untuk ketua dengan sekretaris saja, untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, saat teman mempresentasikan diskusi, arahkan semua pandangan ke depan dan bisa memberikan tanggapan. Berikan tanggapan. Contohnya begini, kalau tentang kebakaran hutan, berarti kamu bisa tanya, kebakaran hutan itu penyebabnya bagaimana, atau jalan keluar atau solusi, atau kira-kira kalau umpamanya terjadi kebakaran di sini, bagaimana cara kita melakukan mencegahnya? Itu salah satu pertanyaan untuk kelompok yang memberikan presentasi. Jadi kelompok lain silakan memberikan pertanyaannya. Nanti teman yang kelompok lain yang berikutnya lagi, kelompok lain lagi yang nanti akan memberikan pertanyaan atau tanggapan. Begitu ya? Bisa? Baik, kita kelompok 1, kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan. Semua perhatian ke depan ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Renata dan Nona. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil dari diskusi kelompok kami. Teman di samping saya akan membacakannya. Kebakaran hebat melanda hutan di Kalimantan dan Sumatera mengakibatkan kabut asap menutup hampir seluruh kawasan ASEAN. Semua penduduk mengalami sesak napas diakibatkan menghirup udara kotor yang mengandung asap dan jarak pandang saat berkendaraan pada siang hari yang tidak jelas. Hal ini memicu banyak kecelakaan kendaraan bagi pengguna lalu lintas. Solusi: jangan main api sembarangan. Waspada dalam kebakaran. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membakar hutan sembarangan agar asap tidak menyebar kemana-mana. Demikian hasil diskusi
diskusi kelompok kami. Ya. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Ya, baik. Kita tepuk tangan untuk pemaparan ini. Ya, pemaparan hasil diskusinya dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan angkat tangan terkait dengan kebakaran hutan tadi. Ada yang bertanya? Ya, Renata. Mengapa bisa terjadi kebakaran? Iya, mengapa bisa terjadi kebakaran? Sudah. Bisa kelompok di sini bisa jawab, kamu yang di situ. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Karena membuang puntung rokok sembarangan. Iya, coba dengar tidak Renata? Cynthia, bagaimana? Dengar tidak? Karena membuang, rokok sembarangan. iya, membuang puntung rokok sembarangan. Ada lain lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Iya. Kenapa kita harus mencari solusi untuk masalah kebakaran itu? Ya, solusi atau jalan keluar itu supaya kebakaran itu dia jangan terjadi atau menyebar. Begitu. Itu dijawab oleh Aldo. Ya, mungkin dua teman yang mewakili kelompok, yaitu kelompok 3 dan kelompok 4 ini untuk memberi tanggapan terhadap diskusi dari kelompok 1. Mungkin hanya dua kelompok ini saja yang kita beri kesempatan. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Baik, kelompok 2. Oke, maju kelompok 2. Itu 2 orang untuk memberikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Naya dan Tika. Kami dan kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Teman saya dan kelompok saya akan membacakan. Masalah narkoba dan kendaranya menjadi masalah sosial di hampir semua negara dalam kawasan Asia. Generasi muda menjadi sasaran peredaran narkoba. Pengguna narkoba akan mengalami kecanduan, ketagihan bagi penggunanya sehingga ketika generasi muda mendengar rasa ingin keluarnya mencoba untuk memakai akan mengalami ketergantungan akan narkoba tersebut. Solusi harus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beribadah, 2. Mengikuti kegiatan olahraga, 3. Makan makanan bergizi, 4. mengikuti kegiatan sosialisasi tentang kegiatan narkoba. Ya, baik. Silakan. Demikian hasil diskusi kelompok kami berdasarkan terima kasih. Ya, baik. Ini kan dulu. Ini di sini dulu. Teman lain pasti akan bertanya. Ya, toh? Macam tadi kelompok 1 tadi itu. Mereka akan memberikan tanggapan terhadap pekerjaan kami. Nah, baik. Silakan kelompok lain. Ada kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ada yang beri tanggapan? Iya. Ya, mengapa kita harus waspada terhadap narkoba? Inaya bisa jawab? Kalau tidak diwaspadai akan terjadi narkoba. Ya, akan terjadi kecanduan. Ya, akan terjadi kecanduan atau ketagihan terhadap narkoba itu. Ada lain lagi? Iya, Ervel. Mengapa kita harus makan makanan yang bergizi? Supaya sehat dan kuat. Iya. Kelompok lain lagi. Kelompok 4 ini aktif ini. Kelompok 1 silakan. Mengapa kita harus berolahraga? Supaya badan sehat dan kuat. Supaya badan sehat dan kuat. Oke, Renata. Cynthia. Kenapa bisa terjadi narkoba? Iya. Bagaimana coba ulang? Kenapa bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi narkoba? Iya.
Ya, jadi awal untuk kita menggunakan narkoba itu berawal dari kita sudah biasa menggunakan isap atau menghisap rokok, minuman keras. Nah, setelah isap rokok dan minuman keras ini kita biasa konsumsi, maka kita mulai, oh ternyata masih ada lagi. Nah, kita mencoba lagi, ya toh? Mencoba lagi. Nah, ada barang-barang yang terlarang tadi itu, ada obat-obatan yang terlarang tadi, maka kita gunakan. Pada setelah kita mencoba itu nanti kita akan ketagihan, begitu ya? Ya. Baik, dengan jawaban ini maka sesi untuk kelompok 2 berakhir, kita ke kelompok 3. Silakan kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita beri kesempatan kelompok 3, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Cynthia dan Lily. Kami dari kelompok 3 akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Teman di samping saya akan membacakan. Kemiskinan menjadi masalah sosial yang masih belum dipecahkan sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara. Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak mampu merawat dirinya dan menyesuaikan taraf hidup di suatu kelompok. Penyebab berboros uang, sombong, berkoyak-koyak. Solusi 1, tidak membeli barang yang sudah beli. 2, menggunakan uang sedikit. 3, harus menabung. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kami beri kesempatan untuk kelompok lain menanggapi. Kami memberi kesempatan untuk kelompok lain menanggapi. Silakan kelompok lain yang mau menanggapi. Ya, kelompok 1. Kenapa bisa terjadi kemiskinan? Karena mereka selalu berkoyak-koyak. Kenapa? Karena selalu berkoyak. Iya. Iya. Mengapa harus menabung uang? Kenapa supaya harus menabung uang? Agar susah mengambil uang yang tertabung. Iya, jadi saat kita memerlukan, kita bisa mengambil kembali. Iya, baik. Dengan 2 pertanyaan dan jawaban ini, kita tutup sesi ini untuk kita beri kesempatan untuk kelompok lain untuk mempresentasikan. Silakan kelompok ketiga kembali ke tempat semula dan kita berikan kelompok 3. Baik, kelompok 4 kembali silakan. Tenaga kerja dan buruh migran merupakan masalah sosial di kawasan ASEAN. Dengan adanya masalah COVID-19, maka pekerja atau buruh yang menggantungkan hidupnya dengan merantau menjadi masalah karena tertutupnya akses atau jalan dan juga banyak perusahaan terpaksa menghentikan atau satu solusi. Berusaha dan tidak putus asa. 2. Mematuhi protokol kesehatan. 3. Bangkit dan bekerja sama. 4. Membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih. Ya, kita berikan kesempatan untuk kelompok lain bisa menanggapi 1-2 orang lagi. Iya, Aldo. Kenapa kita harus mematuhi protokol kesehatan? Ya, supaya apa? Kita mematuhi protokol kesehatan itu. Agar bisa terpapar COVID-19. Oke, agar kita tidak terpapar COVID-19. Nona. Mengapa kita harus bangkit dan bekerja sama? Agar
Iya. Bisa ya jawabannya? Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Baik, silakan. Kelompok 3 kumpul pekerjaannya. Oh ya, masih saling. Oh, kelompok 2. Oh ya, saling cepat ya. Baik, terkait dengan materi yang tadi, diskusi dan juga mengamati video, tayangan, gambar terkait dengan kerjasama sosial dan budaya dalam hidup pasien ini, apakah ada anak-anak yang belum mengerti? Ya? Atau sudah mengerti semua? Sudah? Benar tidak ini? Oke, baik. Nah, berarti terkait dengan materi ini kita sudah, kamu semua sudah paham ya? Bagaimana perasaan kamu selama pembelajaran ini? Oke, baik. Berarti senang ya? Ya, baik. Berarti kita semua berdiri untuk berdoa, dan saya memanggil atau memberi kesempatan kepada ini siapa? Jenny ya, Jenny untuk pimpin doa. Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Selamat istirahat, Pak dan kawan-kawan. Oke. Silakan. Ini apa? Pause dulu untuk istirahatnya.